doesn't change. His promises never expire. So what remains? Not fame, not wealth, not applause, not even titles. What remains is a heart that honors God, a life that stays faithful when unseen, a yes to God when the world says why bother, a hope that holds to His word when all else uncertain. Because when the noise fades, when the spotlight moves on, when the lights go out, what will remain is Him and His word. Let us hold tightly to the confession of our hope, for He who promised is faithful. Mari saya jemput bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami menang bersama dengan Kau. Kami menang saat kami berada dalam dekat-Mu Tuhan.
kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku berserah, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku berserah, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya.
samping kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan baik, sangat baik buat setiap kita. Amin. Boleh duduk kembali diam dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Bagian terpenting dalam setiap hidup kami adalah dekat dengan-Mu Tuhan. Menikmati setiap kasih anugerah-Mu yang boleh melingkupi hidup kami, yang boleh melingkupi hati kami Tuhan. Ketenangan dan ketenteraman yang sesungguhnya kami temukan dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu. Adalah sebab lebih baik satu hari bersama-Mu Tuhan daripada 1000 hari kami habiskan di tempat yang lain. Karena kami temukan penghiburan, kekuatan, dan kasih sejati di dalam Engkau Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Engkau Tuhan dan perisai buat setiap kami Tuhan. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Yesus. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah. Ini pernyataan kami Tuhan. Matahari dan perisai buat setiap hidup kami Yesus. Kasih dan kemuliaan-Mu selalu ada buat setiap kami Tuhan. Yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah. Ini pengagungan kami. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan
kasih dan kemuliaan yang kau beri di hidupku. Kami memuji Engkau Tuhan, selalu dan selalu Yesus. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, selamanya Bapa, selamanya Tuhan. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Lihat setiap kebaikan, lihat setiap kemurahan yang Kau nyatakan di dalam hidupku. Yesusku, ku sembah Kau, ku naikkan syukur hanya padamu. Yesus, Kaulah perisai, Kau kekuatan, Engkau penghiburan, Kau yang selalu ada, Kau yang selalu teguhkan. Jika kami boleh ada hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu, itu karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Hari-hari kami Kau hiasi dengan segala berkat dan kemurahan, Kau hiasi dengan segala anugerah-Mu Tuhan, yang tidak terpikirkan oleh setiap kami Bapa, yang tidak terselami oleh hati kami Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Kau miliki Tuhan. Siapalah kami pagi hari ini Tuhan, kami jadi biji mata-Mu yang selalu Kau jaga Tuhan, yang selalu Kau lindungi, yang selalu Kau lihat dan Kau pandang Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang selalu menguatkan kami Tuhan, Kau yang memperbarui hidup kami, Kau kuatkan iman kami, Kau teguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku puji-Mu, segala syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita boleh bersyukur pagi hari ini, boleh mengucapkan terima kasih kepada Yesus Kristus Tuhan. Selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, sangat baik buat setiap kami Tuhan. Engkau yang pelihara kami sampai hari ini. Kami mau selalu puji Engkau, kami mau selalu bersyukur. Haleluya Yesus. Bila setiap kita boleh tinggal dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, nikmati setiap kasih-Nya, renungi setiap cintanya, renungi setiap kebaikannya. Haleluya Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
penghormatan pagi hari ini Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Terima kasih Yesus, menyembah. Kau sudah hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau boleh hadir di tempat ini. Layak-layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak menerima semua pengagungan dan pujian kami pagi hari ini. Tidak ada Allah lain yang boleh kami sembah selain Engkau Yesus. Ini kami pagi hari ini boleh ada, boleh bernafas, boleh memuji. Semua pengagungan kami tunjukkan untuk Engkau Tuhan. Kami didedikasikan untuk Engkau Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Yesus. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Nyatakan sebab Dia yang layak. Haleluya. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Kau yang layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak Tuhan. Di tahta-Mu yang tertinggi pagi hari ini umat-Mu membawa pujian pengagungan untuk Kau Yesus. Haleluya. Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau Ya benar Bapa, bahwa Kau yang layak ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami sebagai umat-Mu manusia yang masih hidup dalam dosa. Ampuni kami Tuhan.
Ajar kami merendahkan hati kami untuk lebih percaya bahwa saat kami dipuji, bukan kami yang dipuji Tuhan, tapi Engkau yang dipuji. Karena kami mau, kami lebih kecil, Engkau yang lebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami ada sisi kemanusiaan kami Tuhan, bahwa kami tidak rendah hati Tuhan, ampuni kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Bukan hamba-Mu yang berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus yang menyatakan setiap kepada hamba-Mu dan jemaat-Mu dan semua orang yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami pulang kami tidak dengan sia-sia, tapi roh-roh kami akan terbakar, roh kami akan lebih menyala-nyala untuk membawa kemuliaan nama-Mu lebih lagi. Thank you Lord, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Praise and Worship, luar biasa pujiannya hari ini. Ini lagu-lagunya tuh pas banget sama, enggak sengaja pas ya mungkin ya sama khotbah hari ini. Saya sebetulnya enggak mau membawakan khotbah ini, sebetulnya kan khotbah ini tuh ada dua versi. Saya mengambil kutipan dari Bu Rita Wahyu, cuma ternyata saya salah ngambil yang kutipan yang satunya. Dan saya baru nggak setelah pagi ini, ya sudah, mungkin Tuhan mau saya sampaikan ini. Mohon maaf mungkin saya bukan bermaksud untuk siapa-siapa, tapi saya di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, next. Gambar ini mungkin bisa membayangkan, saya itu orangnya visual. Kadang-kadang, apalagi guru sekolah minggu ya, mantan guru sekolah minggu. Kalau ngajarin ke anak-anak sekolah minggu, kalau gambar tuh lebih nyes gitu ya. Nah ini, tapi saya nggak ngomong Bapak Ibu guru anak sekolah minggu ya. Kita sama-sama orang dewasa di sini, mari kita belajar. Seperti ini ilustrasi gambar di sini dilihat, yang sebelah 5 gadis apa itu? Bodoh ya. Yang satu 5 gadis bijaksana. Di tangan mereka ada pelita-pelita ya. Kita baca dulu, buka di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca yang agak banyak ya ini ya. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Oke? Supaya semangat ya. Jangan ngantuk ya. Ini sudah akhir bulan soalnya ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. 25 ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Kita baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Oke, ini mungkin sudah sering dibaca ya, pasti termasuk ayat favorit lah ya ini. Pasti tahu lah 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, itu tahu ya. Kita lanjut, next. Nah ini ada gambar nih, itu tulisannya terlalu kecil-kecil ya, ini tuh diumpamakan ke-10 gadis itu bersiap-siap. Jadi semua gadis itu membawa pelita, jadi yo dandan, make up. Jadi kan kalau mungkin yang pernah tahu pengantin ya,
kalau saya zaman dulu nikah tuh ada yang namanya bridesmaid, ya. Bridesmaid atau pengiring pengantin. Lah di dalam bahasa aslinya ternyata gadis 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh ini yang dimaksud adalah pengiring pengantin, ya, atau matchmaker. Jadi di mana gadis-gadis ini mendampingi pengantin wanita untuk menunggu mempelai pria yang datang. Ya. Lah cuma dalam penungguan itu mereka kan harus berdandan, biasanya kok cantik dandan gitu ya. Ini udah persiapan dandan, oh dengan pelita nyala gitu ya. Lah ini ada 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Ya, kalau 5 gadis yang bodoh ini, jadi ternyata pelitanya cukup untuk mungkin 1 malam aja, ya. Jadi kalau yang bijaksana ternyata dia selain membawa pelita dalam minyak itu, dia punya cadangan minyak. Umpama di jerigen mungkin gitu ya, punya cadangan minyak, kayak gitu. Ini umpama jadi sebenarnya tadi sudah dikatakan di ayat pertama bahwa ini seumpama seperti kerajaan surga. Jadi kita ini menunggu Yesus datang, betul enggak? Mempelai pria kita. Tapi kita di sini sebagai umat-umat Kristen yang sudah percaya Yesus itu tuh kita tuh seperti pengiring-pengiring pengantin, dalam arti apa? Apalagi yang udah pelayan-pelayan Tuhan, gembala, PDP semua ini tuh sebenarnya kita tuh sebagai pengiring pengantin yang membawa jemaat untuk menyongsong Kristus datang, benar enggak? Oke, ini kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ke-10 gadis bersiap-siap, semua gadis membawa pelita yang gambar kedua, lalu gadis bijaksana membawa pelita dan minyaknya juga, jadi ada pelita, tapi juga ada cadangan minyak. Tapi gadis bodoh hanya membawa pelita saja. Karena lama menunggu, ke-10 gadis itu tertidur saudara. Ngantuk teko-teko ki memulai priane, ya toh. Lalu deng datanglah saat yang dinantikan. Wah, itu ada prajurit-prajurit itu pengiring pria. Bridesman ya, betul ya? Bridesmaid and bridesman ya. Nah, lanjut next. Semua bergegas, tapi gadis bodoh, wah minyakku habis ini, padam pelita mereka. Gadis bijaksana ngomong, karena gini sebetulnya gadis bijaksana bisa nggak sih minjamin minyaknya ke mereka yang 5 gadis bodoh? Bisa banget, cukup banget. Tapi karena kenapa dikatakan bijaksana? Karena mereka berpikir, kalau tak kasih cadangan minyakku ke orang-orang lain ini, nanti nek mempelainya datang minyakku udah habis, sama-sama habis, bener gak? Gak mau, lu beli sendiri aja lah. Lu beli keluar, bener gak? Lu beli keluar. Aku udah persiapan nih, aku prepare. Umpama ginilah, kita pergi bepergian. Sudah bawa 5 baju. Temannya kita tuh bawa baju cuma 1, gak apa-apa, aku santai. Ini umpama aja ya. Habis itu, jile toh kelambimu. Lah ternyata udan. Orang cukup siji kelambi misalnya, ya itu. Intinya ini 5 gadis bijaksana itu mempersiapkan ya pelitanya dengan ada minyak yang lain. Dan dia tidak bisa membagi karena pelit dong, bukan, karena mereka sudah persiapan bahwa ini cukup minyakku tuh sampai nanti menemui mempelai pria nanti mengiring itu ya segini gitu loh. Lanjut, gadis bijaksana masuk berjumpa dengan mempelai. Sementara gadis bodoh terlambat karena apa? Ya beli dulu di warung ya. Beli dulu di warung nggak nututi gitu loh. Ya. Kalau ada ilustrasi gambar berikutnya tuh ada yang saya lihat gambar-gambar tuh gadis bodohnya, kok udah dibukain tuh tuan, pintunya tuh dibukain. Wah, sudah kayak gitu ya. Kita jangan kayak gitu ya nanti ya. Next. Baik gadis-gadis bodoh maupun yang bijaksana, mereka tertidur hingga waktu berlalu dengan cepat. Betul. Tetapi tiba-tiba tengah malam terdengar seruan, mempelai datang, songsonglah dia. Seperti dikatakan pada ayat firman bahwa Tuhan datang itu seperti pencuri, tidak ngomong ya, kecuali orang-orang yang dekat sama Tuhan mungkin peka. Ya tapi kalau orang-orang yang gak dekat ya jangan harap peka, ya kayak gitu ya. Mempelai laki-laki dan pelayan-pelayannya dengan sukacita hampir sampai di rumah pengantin wanita. Para pengiring yang berada di dalam segera terbangun, bangkit menembahi penampilan mereka dan membereskan lampu-lampu mereka. Lanjut, next. Jadi kedatangan sang mempelai laki-laki mungkin tertunda, mungkin macet atau apa gimana ya. Atau bahkan mereka tidak mengetahui kapan waktunya. Sehingga gadis-gadis pengiring pengantin itu harus
waiting, menunggu. Saya pernah baca buku tuh Lady in Waiting tuh oke juga sih. Ini agak intermezzo ya. Lalu akhirnya para matchmaker itu kalau dalam bahasa Ibraninya itu kelenger saudara. Jadi tidurnya itu bukan cuma tidur mungkin sampai ngorok, udah kelenger-kelenger gitu loh ya. Ini kalau dalam bahasa Yunani tidur, saya enggak bisa ngomongnya katodo gitu ya. Kalau bahasa Ibraninya kelenger, mereka tuh sampai bener-bener kayak kelenger, pokoknya orang nek teler minum tuh kayak ya kelenger gitulah ya. Susah di mana. Ini bisa merujuk pada keadaan kecapean atau sebaliknya mereka dalam zona nyaman. Orang nek tidurnya nyenyak berarti enak toh. Ranjangnya nyaman, betul ya? Enak, nyaman tidur gitu ya. Next. Nah, pada naskah Ibrani menarik tidak menggunakan kata tidur yang biasa. Yang dikatakan kalau Ibrani itu sakaf. Tetapi menggunakan kata yang bermakna tidak sekedar tidur tapi kelenger atau tidak sadarkan diri. Seperti dalam keadaan terbius. Ya, itu yang dikatakan tardemah. Ya, saya agak ngomongnya enggak tahu mungkin Pastor Tri lebih jago ya. Saya kurang nih. Saya hanya mengutip soalnya ya. Gadis-gadis yang bijaksana yaitu ini saya soalnya kan banyak alegorinya. Saya mengumpamakan seperti para gembala yang sejati bekerja untuk kerajaan Allah. Mereka akan segera bangun dan mempersiapkan diri mereka dengan minyak yang mereka persiapkan. Tidak ada manusia sempurna. Seorang gembala dimanapun, di gereja manapun menurut saya memiliki motivasi baik ketika menjadi gembala. Benar enggak? Kita mau jadi pelayan Tuhan pasti punya motivasi baik dong. Aku ingin memuliakan nama-Mu Tuhan lebih lagi. Aku ingin masuk dalam kerajaan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Aku ingin membawa jiwa-jiwa. Amin, haleluya. Begitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, gembala kelenger enggak? Kelenger. Tidak harus dengan harta yang dimiliki. Ya. Kelengerannya dalam hal berbagai macam, ini bukan hanya sekedar materi ya yang saya bilang di sini, tetapi oleh kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki. Misalnya, kita jago ngomong, kecakapan bicara, pandai, saya orang pintar, sehingga yang bersangkutan atau kita mendapat pujian, atau juga penghormatan, betul enggak? Oh hebat nih, Dokter Ruth hebat loh, nek ngomong pintar. Wah, hati-hati saya jadi kelenger, jangan dipuji-puji terus ya saudara, kayak gitu ya. Setiap orang tuh dapat tergoda saudara pada kemuliaan diri, benar enggak? Makanya tadi saya dalam doa ngomong Tuhan jadikan saya kecil, Engkau yang besar di dalam saya. Karena semua manusia tuh munafik, pasti bisa lah kadang, oh aku nih, gitu ya. Apalagi kalau orangnya udah semakin tinggi, mungkin pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, uangnya tambah banyak, walah sopo kowe, ya toh? Tapi itu manusia ya. Tapi tidak harus berupa harta atau uang atau materi. Hal-hal imaterial pun dapat membuatnya kelenger, saudara, tidak sadarkan diri, hanyut dalam pujian atau kekaguman dari jemaat yang digembalakannya. Posisi terhormat yang selalu di atas juga dapat membuat orang menjadi kelenger, mabuk pujian dan hormat gerak. Pak Jenderal itu tidak dihormati, aku jenderal gak mau hormati, bener gak? Next. Jelas ada perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh ini. Tuhan Yesus mengumpamakan minyak adalah Roh Kudus. Minyak itu Roh Kudus saudara. Ayo saudara, minyaknya habis apa? Aduh pelitaku udah mau mati nih dok. Ya gimana? Ya ini koreksi diri masing-masing ya, bukan kita yang menghakimi. Keberadaan Roh Kudus di dalam gadis-gadis itu melukiskan kualitas kesiapan mereka. Siap nggak lu? Siap nggak menanti? Kalau ngomong akhir zaman dari dulu orang ngomong akhir zaman. Wah Tuhan Yesus mau datang. Saya sejak dari SMP pengurapan Daryl Scott dan lain-lain. Akhir zaman. Wah saya menggebu-gebu semangat. Dari kecil saya wah. Biarlah rohmu more. I want more. Oh tanya. Dulu tuh saya kalau ikut KKR semangat sampai ditumpangi. Wah rasanya panas. Kayak gitu. Semangat saudara. Nah sekarang masih semangat enggak? Masih semangat ya puji Tuhan lah. Tapi semangatnya udah beda ya kayaknya ya. Pasti beda lah ya. Terus bagi setiap gadis-gadis yang bijaksana karena adanya reserve minyak, pengisian minyak ya. Jadi dia tetap dapat dipulihkan, betul. Roh Kudus yang ada padanya dapat membuatnya bangun dan terus berjalan maju menyongsong kedatangan Sang Mesias. Siapa? Mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh, hati-hati loh saudara.
banyak gadis-gadis bodoh loh di gereja juga. Mencoba merayu untuk dapat dipinjami minyak. Namun Roh Kudus yang memiliki hubungan pribadi bagi setiap orang enggak dapat dibujuk untuk juga hadir secara nyata pada orang-orang, yaitu gembala-bala yang telah menyampaikan. Banyak gembala bisa disuap. Mohon maaf ya Pastor, sebelumnya sih enggak ngomongkan, ini gembala di sini baik-baik ya. Maksudnya nih saya ngomong ke pelayan-pelayan dengan gembala semua. Saya soalnya agak takut mau khotbah ini. Saya nggak dibagi ngomong ke grup yang ngomong ke adik saya, wah gue ngaku nih salah jiko khotbah. Saya tuh maksudnya tuh yang satunya Paulita Wahyu itu ada dua penerjemahan lah. Kok saya salah ngambil? Padahal yang pertama saya udah baca yang itu. Kok jadinya ini? Kok ya terus tak kerjake dan paginya saya baca lagi, lu kok kayak gini? Ya sudahlah, Tuhan mungkin mau saya ngomong seperti ini, saya nggak tahu apa maksud Tuhan ya. Lah, hati-hati. Kita nih pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala bisa dibujui. Iya. Kalau zaman dulu, hamba-hamba Tuhan gembala itu memang hidupnya sengsara, bener enggak? Tapi kalau kalian lihat, Bapak Ibu lihat zaman sekarang, wah ada yang Mbak Mercy, ada yang Mbak apa gitu ya. Banyak yang hidupnya mewah-mewah gitu ya. Kalau orang gampang dibujuk, wes Pak Pendeta, Bu Pendeta tak kasihin mobil satu, tak kasihin ini, nanti pro jadi kesini enggak? Nah itu hati-hati tuh pembujukan ya. Saya bukan ngomong enggak salah, bukan benar dan salah, saya enggak tahu. Tapi maksudnya ada baiknya kita kita memberi di gereja itu harus benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberi ke orang pun harus benar-benar apakah saya ini benar Tuhan untuk memberi orang ini gitu loh. Kayak gitu, maksudnya apakah bukan hanya untuk misalnya contoh gini loh. Oh ya aku mau ngomong udah dipahami sendiri. Nah ini maksudnya intinya jangan mencoba merayu supaya padahal sebenarnya kita hidup dalam dosa karena mau merayu Pak Pendeta atau Bu Pendeta supaya kita enggak ditegur. Tak rayu wis ngene wis. Padahal sebetulnya misalnya tukang korupsi, tukang apa. Akhirnya pendetanya sungkan karena aku dapat uang, dapat mobil, dapat rumah. Wah enggak enak nih mau negur. Lah wong bapak itu ngasih aku macam-macam Aku mau negur sikapnya yang enggak benar, sungkan aku. Hati-hati loh, hati-hati. Pelayan-pelayan Tuhan nih, enggak cuma Pak Pendeta. Pendeta-pendeta muda, pendeta-pendeta pemimpin-pemimpin komsel. Mau negur sama anak didiknya, wedi. Lah anak didik kuwi karyawan podo-podo. Engko nek ndek ngamuk karo aku piye? Bisa. Dibilang dikatakan, gadis-gadis bodoh merayu, tapi gadis-gadis bijaksana, gue gak butuh rayuan, gue menyiapkan pelitaku. Dia fokus kepada hidupnya untuk mempersiapkan dirinya akan kedatangan mempelai pria. Kesempatan dan waktu telah habis. Si gadis-gadis bodoh itu gagal untuk turut masuk dalam perjamuan pernikahan. Next. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh harus dilihat di dalam konteks yang luas dari pengajaran Tuhan Yesus tentang kedatangannya kembali. Pernyataan terakhir pada Matius 25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Merupakan pengulangan dari ayat-ayat sebelumnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Matius 24 ayat 36. Dan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan Yesus sendiri yang mengucapkan perkataannya yang terkenal. Aku berkata kepadamu, Matius 25 ayat 12. Dengan demikian menunjukkan bahwa dia berbicara tentang kedatangannya kembali. Next. Tuhan Yesus dengan menggunakan perumpamaan ini dengan jelas dia mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya yang telah memberikan komitmen mereka untuk melayaninya. Mereka dituntut untuk bersiap sedia menanti kedatangannya. Mereka yang telah melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan mempelai perempuan baginya, yaitu para jemaat yang digembalakan mereka. Dalam diri mereka sendiri juga harus mempersiapkan diri mereka sendiri menyambut kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan kesediaan minyak yang cukup. Jangan sampai Tuhan Yesus tuh ngomong ke kita, pelayan-pelayan Tuhan, aku gak kenal kamu. Kemarin waktu Karyabes, ada kata-kata terberkati. Kalau kita gak mengasihi orang berarti kita gak mengenal Allah. Karena kasih itu adalah Allah sendiri.
Kalau kamu nggak mengenal kasih, berarti kamu tidak mengenal Allah. Susah nggak mengampuni orang? Oh, susah banget. Susah nggak mau ngomong hai sama musuhmu? Susah banget. Alah, Kak Ruth ngomong mah gampang. Lah dikira saya juga pernah ngalami saudara, tidak gampang. Seperti suami saya ngomong, kalau kita sudah mau menyapa orang yang menjadi musuh kita, itu sebetulnya sudah bentuk usaha kita. Jadi sebetulnya pun tidak mudah. Jadi jangan dianggap orang yang mau menyapa orang yang tidak disenangi itu bukan usaha. Usaha loh mereka. Aslinya mending nek misalnya orang nggak suka sama orang, nggak usah ngomong. Nek perlu aku menghindar tak hindari. Menggok wes daripada aku ngomong males. Iya enggak? Gitu ya. Next. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 27. Ngantuk apa masih? Bangun saudara. Jangan kelenger loh ya. Oke, kita baca 1 Korintus 9 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Duh, serem aku nih baca ini. Saya serem sendiri. Karena saya juga banyak hal yang enggak benar juga ya sudah, tapi saya ya proses ya. Jadi itu kan yang ngomong kan Paulus ya, dalam tubuh Rabi Saul sendiri adalah musuh yang harus tetap dikuasai saudara. Sementara dalam atletik tubuh fisilah yang harus dikuasai dengan ketat. Rabi Saul ini tidak hanya memaksudkan tubuh jasmaninya saja, melainkan seluruh keberadaannya. Tubuh itu sendiri itu tidak berdosa. Ia adalah ciptaan Allah yang baik dan ajaib, tapi tubuh itu bisa menjadi alat dosa dan bukan alat kebenaran. Tubuh kita pun bisa kelenger oleh uang, popularitas, dan asmara dan godaan-godaan lainnya. Gara-gara asmara, sorry pacarku kayak teko seko adoh, tak nemui pacarku sik aku ra ibadah. Piye? Wes popularitas. Sorry, gue orang hebat. Kayak saya bilang, wah saya dokter spesialis, lu gak ngajini aku. Sorry, marah. Bisa seperti itu? Bisa. Uang, wah. Mau tak kasih uang 1M tapi kamu jangan marahin aku ya. Bu Pendeta, jangan marahin saya ya. Pak Pendeta, kakak Komsel nih tak kasih oleh-oleh nih. Aku gak apa-apa lah ya, gak datang Komsel. Sorry ya kemarin ini. Kan tak kasih oleh-oleh. Ya sepele sih ya. Terus Rabi Saul sebagai seorang gembala jemaat atau matchmaker di mana dia menyiapkan sang mempelai perempuan yang suci bagi Kristus, dia tetap berbicara tentang perlunya disiplin pada tubuhnya. Saya nih hari-hari ini olahraga karena saya usia tahun ini kan 40. Saya berprinsip life is beginning. Jadi saya nggak mengasah 40 itu semakin tua, tapi saya merasa 40 ini saya memulai hidup saya. Saya sekarang memulai belajar untuk setiap hari olahraga. Padahal mungkin bisa tanya suami saya tuh orang paling mager, malas olahraga. Tapi sekarang saya berusaha menyempatkan sehari sejam ikut bareng kumpul sama orang-orang yang meskipun sebetulnya saya ini orangnya nggak terlalu senang kumpul-kumpul. Tapi ya udahlah karena saya lebih semangat kalau olahraga bareng-bareng orang. Saya belani sejam pilates, itu melatih tubuh kita. Gak gampang loh saudara, itu niat, bener gak? Ini sama dengan kita melatih, mencari Tuhan, berdoa, membaca firman, gak gampang. Baca buku rohani, alah apa gampang, saya juga gak gampang. Tapi disiplin saudara, oke? Dia tetap berbicara tentang perlunya disiplin pada tubuhnya, dia melatih. Dalam bahasa Yunaninya itu hupopiaso, saya gak bisa bacanya apa ini, hupopiaso. Artinya memukuli, melatih dengan keras sampai biru-biru pada tubuhnya. Ia harus menguasai dalam bahasa Yunani doulagoge secara harfiah memperbudak nafsu-nafsu egoisnya, ambisi-ambisi pribadinya, menjadikan dirinya sepenuhnya sebagai hamba Allah, dengan demikian menjadi hamba dari semua orang. Bukan cuma hamba diri sendiri, hamba dari semua orang. Kalau kita sudah menyebut pelayan Tuhan, berarti kita nih hamba dari semua orang. Gampang? Gak gampang. Oke, bahasa yang dramatik seperti itu tidaklah melebih-lebihkan bila kita mengingat daftar penderitaan Paulus. Ya, aku melatih tubuhku yang dimaksudkan tentu saja adalah disiplin diri saudara. Berjalan bersama Allah dan masuk di dalam pelayanan kepadanya menuntut adanya pengorbanan diri. Pengorbanan ini tidak selalu bersifat terhadap hal-hal yang jahat.
tetapi pengorbanan terhadap hal-hal yang dapat menghalangi pengabdian sepenuhnya kepada Allah sebagai berbagai kesenangan dan keuntungan duniawi. Di dalam kehidupan manusia kita tuh sering mengutamakan kesenangan, kemewahan, di mana kata-kata Rabi Saul ini memaknai nyata bahwa hamba Kristus yang sungguh-sungguh, sehingga teladannya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita yang mengemban tugas penting sebagai sakdan atau matchmaker bagi Kristus. Kita di sini tuh pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan umat-umat orang yang belum percaya ataupun orang-orang yang sudah percaya untuk mengenal lebih dalam pada Kristus. Lah tapi nek saya ngajari, tapi nek yang membawa, mengiring pengantin itu wes melempem, ngantuk, teler, klenger. Sorry. Waktu Allah datang, jemaat kita pelongo-pelongo, bener enggak? Bapak pelongo-pelongo enggak? Pengajaran di sini sudah bagus belum? Kok kak ya, aku manggilnya kak ya, bu ya berarti ya. Yuk semangat semua yuk. Ini enggak cuma ke hamba-hamba Tuhan di sini ya. Soalnya ngajari itu bukan cuma di mimbar. Ngajari juga di rumah, bapak, ibu, orang tua. Orang tua mau ngajari anaknya enggak pernah baca firman, ngasal. Iya dong. Next. Akhir zaman. Kita kan sering menyebut-nyebut akhir zaman. Penyesatan di mana-mana. Ini saya baru tahu dari ponakan saya. Anomali, tung-tung opo lah aku gak ngerti. Opo saiki zaman. Sampai dia bilang, "Kowe nek gak ngerti to, Ci. Engko nek duwe anakmu ki jago teknologi gak ngerti apa-apa." Oh iya sih, tak pikir-pikir padahal saya ini nek punya anak ya udah tua ya umurnya. Tapi sih saya tetap percaya kita masih muda, Saudara ya. Penyesatan terjadi di mana-mana, termasuk untuk menyesatkan anak misalnya seperti film-film kartun, game online, tokoh naga, lagu-lagu K-pop tuh ya hati-hati loh ya. Saya ini ya pencinta K-pop. Banyaknya nabi-nabi palsu termasuk penyesatan tersembunyi melalui ajaran-ajaran salah misalnya New Age Movement, Saksi Yehova atau yang terbaru Science. Saya kemarin waktu ke Jakarta tuh sempat berdebat sama ada temennya papi mertua saya. Wah itu orang Science, pinter. Dia orang pinter, duta apa ya pekerjaannya apa saya lupa. Pokoknya orang pinter, orang wah pinter kalau ngomong. Tapi saya enggak mau berdebat karena saya pikir itu tidak ada gunanya. Ya. Terus bertambahnya kejahatan, banyak kasus perdagangan anak, eksploitasi remaja, dijual, jadikan pekerja bawah umur, narkoba masuk SD, penyimpangan seksual oleh orang-orang terdekat, bapak merkosa anaknya, wah ibu, macam-macam lah ya. Keadaan manusia akhir zaman, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 akan bertambah, next ya, itu akan bertambah sulit mencintai diri sendiri, hamba uang, pemberontak, tidak tahu berterima kasih. Itu ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Bu, bapak, kalau anaknya berontak ini wis ono firmannya. Jangan sedih, ojo nangis, didoakan aja, betul? Ini loh, ya, bahwa mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi berdoa saja ya Bapak Ibu. Jangan ditangisi terus, ya tangis tapi berdoa sama Tuhan itu ya. Terus mereka akan menjadi tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Kalau semakin banyak orang jauh dari Tuhan, wes kak aku mending nonton konser Bon Jovi. Lebih milih itu daripada ke komsel, ojo ditegur, wes ono firmane. Didoakan saja kakak-kakak mentor ya, itu ya. Didoakan saja Bapak Ibu Pendeta, semua kita doakan sambil memberitahu dengan lemah lembut, betul? Tidak boleh memaksa, karena kalau memaksa sudah tidak zamannya paksa-paksaan gitu ya. Kayak gitu ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Permasalahan kalau kita tidak bisa mengampuni adalah emosi. Kemarin Pak Robert ngomong gitu ya waktu di care. Apa yang pertama paling susah kalau kita mau mengampuni? Nek orang baru marah, apa? Emosi. Makanya saya selalu bilang ke adik-adik, komsel saya, kalau kalian marah, tutup HP kalian, doa di kamar. Mending ngomel-ngomel baik Tuhan, Tuhan wong iki kok kurang ajar bajingan. Misalnya gitu ya, sorry ya, mohon kata kasar itu. Ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan yang mendengar, Tuhan yang akan mengubahkan hatimu saudara. Kadang-kadang soalnya kalau kamu curhat sekelas kakak mentormu pun, mereka bisa salah karena mereka juga manusia, betul gak? Ya tapi kalau kalian ada orang yang dipercaya dan bisa dipercaya, it's okay. Tapi jangan kecewa kalau mereka pun mengecewakan kalian, betul gak?
Sekelas orang tua kalian pun bisa mengecewakan kalian enggak? Bisa banget. Malah yang paling menyakiti saya orang tua saya, Kak. Wah, itu saya gitu ya. Saya yang menyakiti saya itu papa mama saya. Papa mama saya itu sepertinya rohani. Tapi ternyata kalau di rumah, wah, bagi singa. Mungkin seperti itu saudara, hati-hati. Saya banyak anak-anak, teman-teman saya, adik-adik rohani saya curhat seperti itu. Sedih saya. Bukannya anak yang memberontak, tapi orang tuanya yang kurang merangkul anak-anaknya. Jangan gitu ya saudara. Terus yang keempat, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nek hawa nafsu banyak ya, dipikirkan masing-masing lah apa gitu ya. Next. Nah, ada teknologi chip 666, alah ini sekarang tuh udah banyak saudara. Kalau sekarang kayak kemarin saya pergi itu, sekarang tuh nek ngelewati negara mana tuh sekarang udah enggak pakai orang tuh sudah enggak, kita difoto ceklik gitu udah masuk gitu ya. Jadi termasuk isi KTP, nomor bank, riwayat kesehatan dimasukkan ke dalam tubuh sebesar pasir dan mewajibkan semua manusia pakai. Itu nanti saya yakin mungkin akan ya. Tanpa chip tidak ada yang bisa membeli atau menjual. Karena sekarang pun kita belanja tuh sudah pakai pakai kartu ini, wes enggak usah uang tunai pun bisa gitu loh ya. Terus bila baterai pada chip pecah menimbulkan bisul-bisul besar, saat itulah zaman antikristus. Wah ini zaman saya waktu SMP ini khotbahnya ya kayak gini nih. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi internet, ke daerah mana Injil itu belum bisa masuk, oh udah bisa. Desa-desa aja bisa mengakses internet dan mendapat informasi. Next. Dalam akhir zaman yang penting adalah kesiapan kita menghadapinya supaya kita diangkat bersama Tuhan Yesus. Hal kerajaan surga adalah penting atau utama untuk dipikirkan. Kenapa? Dikatakan pada ayat 1, semua itu hal kerajaan surga. Kalau kita mikirkannya hal kerajaan surga, kanan kiri mau orang ngapain, kita fokusnya ke Tuhan. Gadis di sini sama dengan umat Tuhan. Umat Tuhan ada yang acuh, tetapi ada juga yang memberi perhatian kepada Tuhan. Fokuskan pikiran dan hidup kita tuh hanya pada Tuhan Yesus. Karena kita adalah mempelai wanitanya. Semua kebutuhan kita tuh akan ditanggung oleh mempelai pria. Betul enggak? Next. Gadis yang bijaksana membawa minyak. Minyaknya itu yaitu penuh dengan Roh Kudus. Sebagai mempelai, segala sesuatu yang kurang baik dalam hidup ini harus diperbaiki. Di tengah kegelapan dunia ini Yesus akan datang. Kita harus siap untuk menyongsong Yesus pada saat kedatangannya. Pelita adalah sama dengan kondisi rohani yang harus terus menyala. Caranya gimana sih? Dengan ibadah, memuji Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Cek kondisimu sendiri, kerohanianmu sendiri itu kamu yang ngecek. Apakah aku menyala ya Tuhan? Saya kelihatannya menyala di sini, tapi nek saya di rumah. Hanya Tuhan yang tahu dengan saya, betul enggak saudara? Atau mungkin suami saya lah yang tahu ya. Bagaimana Pak Robert? Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Manusia bisa berlalu, manusia bisa meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah berlalu. Seperti kemarin saya nonton film Lilo and Stitch, ada yang namanya Ohana. Ohana itu keluarga, family. Family itu tidak akan pernah meninggalkan. Kalau kamu sudah punya status saudara, Ohana, kamu tuh darahmu mau kamu menjauhkan dari keluargamu, ya itu keluargamu. Betul enggak? Ohana, kita Ohana dalam Kristus saudara. Kamu mau benci sama saya mau benci sama kalian atau siapapun, kita adalah keluarga dalam Kristus. Amin. Saya mau Bapak Ibu kanan kiri katakan, you are my Ohana. Oke? You are my Ohana. Salam nama tepuk, bukan yang saudara asli ya, mungkin yang beda saudara ya. Mungkin Bu Iru bisa ya. You are my Ohana ya. Nah ini kata penutup dari saya, next, terakhir ya. Sebelum Tuhan Yesus datang, siapkan diri kita dengan minyak. Nyiapkannya gimana tadi? Yuk ibadah. Di sini ada beberapa wadah. Care, Komsel, Youth, Karyabes, Timotius, Daniel, Deborah, RPW, lansia, semua ada. Sebetulnya kegiatan di gereja kita tuh masih kecil, sedikit saudara. Tapi itu wangel loh ya, kok udah melok ya. Yuk saya ngajak yuk semua yuk, doa pagi. Yuk siapa yang mau doa pagi bersama kami?
kayaknya saya lihat orangnya itu saja. Ya, saya pingin rindu, yuk kita semua doa pagi. Bangun untuk Tuhan. Jangan kelengkar terus ya saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang, siapkan diri kita dengan minyak supaya tidak ketinggalan. Jangan ngeremehin waktu yang diberikan Tuhan untuk kita, menyiapkan diri menyongsong kedatangannya. Immanuel, Allah Tuhan beserta kita. Meskipun tampaknya akhir zaman masih lama, tapi kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Atau mungkin Tuhan mengambil nyawa kita, kita nggak tahu. Saya selalu bilang, Wiro mungkin tua ya. Saya bilang, Mah nggak tahu juga. Mungkin suatu saat aku yang lebih panggil Tuhan daripada Mama. Saya ingat ini, siapkan dirimu, bukan karena umurmu. Wah, aku masih nanti kak umurku panjang. No. Siap seperti saatnya kamu besok mau mati. Gitu, oke? Saya bilang ke anak care Deborah kemarin, mungkin kan ini anak care saya tuh ikut sekolah minggu, pelayanan Tuhan. Yaudah kakak ngasih sedikit, saya bilang ke mereka, sama kayak kamu belajar, kalau kamu gak mempersiapkan belajar UAS, belajarmu tuh ngoyo. Malah kadang-kadang kalau ulangan mendadak kita gak siap. Sama, kalau Tuhan datang, mempelai pria kita datang. Pertama kita sebagai gembala jemaat pelayan Tuhan, udah belum nyiapin jemaat-jemaatmu untuk mengiring ke Yesus siap. Tanggung jawab kita loh saudara, betul gak? Keluargamu yang belum percaya engkau, belum percaya Yesus, bawa mereka ke dalam kepercayaan pada Yesus. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu. Ini sangat memberkati banget lagu ini. Tentunya mungkin ini lagu pengutusan ya saudara. Kita mau semua katakan dengan segenap hati kita, fokus. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menghakimi. Kita koreksi diri kita masing-masing. Tuhan, apakah aku siap dengan minyak dan pelita-pelita? Amin. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Berikanlah Tuhan
Tuhan atas firman yang Kau berikan pada kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan, kami mau memiliki pelita-pelita yang penuh dengan cadangan minyak yang ada. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, diri kami untuk menyongsong kehadiran-Mu Tuhan. Kami tidak mau sibuk dengan perkara-perkara yang ada yang dalam hidup kami yang membuat kami menjadi bising Tuhan di telinga kami. Kami mau fokus, kami mau menyenangkan hati-Mu, bukan menyenangkan manusia. Tapi kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Sehingga di mana Tuhan saat Engkau ada dalam hidup kami, orang-orang di sekeliling kami pun melihat bahwa Yesus ada di dalam kami. Bukan kami yang dilihat Tuhan, tapi Engkau yang ada. Oh, saat kami melayani Engkau, saat kami bekerja, saat kami dimanapun berada, kami adalah murid-Mu. Kami adalah murid-Mu ya Kristus. Di mana anak-anak Kristen, orang-orang Kristen menjadi terang dan garam, bukan menjadi batu sandungan bagi banyak orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ajar kami untuk rendah hati, lebih mengasihi saudara-saudara di sekeliling kami Tuhan. Di mana kami tidak fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami mau mulai melihat banyak jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang tidak mengerti akan firman-Mu, bahwa kami Tuhan untuk mengajarkan, menjelaskan hal yang benar, sesuai kebenaran firman-Mu. Berkati gembala sidang kami, Pastor Triyono dan Putri. Berkati PDP kami Tuhan, Pak Markus, Pak Asmoro, Pastor Agung dan juga Pastor Lucia. Memberkati mereka, jadikan mereka untuk lebih lagi, melayani Engkau lebih lagi, melayani jemaat-Mu untuk mengiring lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, berkati PDP ini Tuhan untuk fokus kepadamu. Berkati Tuhan dengan segala pergumulan mereka, Kau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa-doa ini, berkati jemaat-Mu semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan berkumpul kembali saudara di sini besok hari Kamis tanggal 29 dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus hari Kamis pukul 10. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah mendengar akan peringatan-Mu yang sungguh-sungguh. Sehingga kami tidak ada yang ditolak ketika Engkau hadir yang kedua kali. Tapi kami semua siap dalam keadaan penuh dengan urapan dari tempat maha tinggi. Kami tidak mau sia-siakan setiap kesempatan ketika Engkau membuka lebar-lebar saluran minyak itu. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara kami yang kekurangan minyak. Sehingga kami boleh melakukan akan kehendak dan pengutusan-Mu menjadi garam dan terang untuk di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran isi firman-Mu. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, apa yang dirindukan dalam rumah tangga. Engkau akan penuhkan sesuai dengan kehendak dan rencana serta hikmat-Mu tepat pada waktunya. Engkau memberkati seluruh pelayanannya. Engkau sudah menaruh kaki Dian itu pada rohnya. Sehingga hamba-Mu ini tergerak untuk melayani, mendampingi anak-anak perempuan. Untuk dibimbing datang ke hadirat Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang sia-sia karena Engkau memberikan hikmat, marifat dan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan apa yang hendak kami himpun. Engkau sucikan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami Tuhan, mengarahkan hati kepada Engkau. Inilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang butuh akan minyak-Mu menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga tidak ada satupun yang kekurangan akan minyak urapan dari tempat maha tinggi ini. Curahkan oleh kasih anugerah di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta sang minyak yang hidup dari Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Kasih salam kiri kanan, Tuhan berkati.